ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. Tidak ada suatu kata yang diucapkannya, melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pencinta ilmu komunikasi Islam, alhamdulillah bersua kembali kita dalam kajian-kajian tentang ilmu komunikasi Islam. Kali ini kita masih membahas dan membincang tentang metode-metode menyampaikan pesan. Kali ini insya Allah kita akan membahas salah satu metode penting dalam berkomunikasi dan dalam menyampaikan pesan, yaitu metode yang disebut dengan ta'aruf. Metode yang disebut dengan ta'aruf. Pencinta ilmu komunikasi Islam, ta'aruf berasal dari akar kata arofa. Ta'aruf berasal dari kata arofa yang berarti tahu atau kenal. Yang berarti tahu atau kenal. Nah, tahu di sini atau kenal artinya adalah mengetahui dan mengenal sesuatu dengan tanda-tanda yang membuatnya bisa membedakan antara satu dengan yang lainnya. Jadi maksud dengan tahu atau kenal adalah dia mengenali seseorang, mengenali sesuatu, ada tanda-tanda tertentu yang membuat orang tertentu atau benda tertentu berbeda dengan yang lain sehingga bisa dikenal. Itulah yang disebut dengan arafa, mengetahui. Nah, ketika bangun kata arafa ini berubah menjadi ta'arofa yang masdarnya adalah ta'aruf, maka makna kata ini artinya adalah saling mengenal atau saling mengetahui tanda-tanda atau ciri-ciri orang lewat nama, cara berbicara, watak dan karakter, dan berbagai aspek lainnya. Jadi dengan saling mengenal tersebut, maka banyak hal yang akan diketahui oleh masing-masing ketika sudah mulai ta'aruf atau saling berkenalan ini. Pencinta ilmu komunikasi Islam, saling mengenal adalah salah satu kebutuhan hidup manusia. Selaku makhluk sosial, manusia tidak bisa hidup menyendiri, sehingga semakin banyak kenal dengan orang lain, itu semakin mudah kebutuhan-kebutuhan yang bisa untuk menopang kehidupannya. Nah, tanpa saling mengenal, maka manusia akan kesulitan, bahkan mungkin tidak mampu untuk mewujudkan jati dirinya selaku makhluk sosial. Jadi mengenal banyak orang, berkenalan dengan banyak pihak merupakan sesuatu yang sangat penting di dalam kita mengisi hari-hari dalam kehidupan kita selaku makhluk sosial. Pencinta ilmu komunikasi Islam, nah, semakin banyak berkenalan dengan orang, ya, maka semakin besar juga ruang lingkup, ya, status sebagai makhluk sosial semakin terpuaskan. Ya, karena semakin kita banyak kenal orang, maka semakin banyak, ya, kita juga mengenal mereka sebagai apa yang aspek itu dibutuhkan oleh kita. Tidak bisa dipungkiri, kalau kita mengenal seseorang dengan baik, akrab dengan seorang, maka urusan kita biasanya jauh lebih mudah dibandingkan kita tidak kenal dengan seseorang. Oleh karena itulah orang
yang tidak pernah tahu dan tidak banyak kenal dengan orang lain, sering diistilahkan di dalam pepatah kita, hidup layak katak di bawah tempurung. Artinya dia nggak bisa kemana-mana, kemudian nggak bisa melihat alam yang lain, gelap, sehingga aktivitas-aktivitasnya sangat terbatas dan sulit baginya untuk mewujudkan jati dirinya. Pencinta ilmu komunikasi Islam, dalam kehidupan manusia, saling mengenal atau ta'aruf ini memerlukan waktu yang panjang. Untuk bisa kenal betul dengan seseorang memerlukan waktu yang panjang. Pada waktu lahir manusia tidak mengenal siapa-siapa. Pada saat lahir tidak ada yang kita kenal. Ya. Jadi Allah menyatakan, ya, Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah yang mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu kalian nggak tahu apa-apa. Ya, di antaranya siapapun nggak kalian, nggak kita kenal, kita tidak semua kenal dengan siapapun. Nah selanjutnya mulai si anak ini ya, akrab dengan orang tuanya, dia kenal bapaknya, dia kenal ibunya, lanjut dia kenal dengan saudara yang tinggal di rumahnya, atau siapa-siapa yang tinggal di rumahnya, mungkin ada kakeknya, ada neneknya. Kemudian berkembang lagi, semakin besar dia akan kenal dengan tetangganya. Lanjut ketika dia masuk ke dunia pendidikan, dia akan kenal dengan teman-temannya. Terus seperti itu. Maka semakin dia berinteraksi dengan berbagai pihak, maka akan semakin banyak orang-orang yang akan dia kenal. Nah ini ta'aruf memerlukan proses yang sangat panjang sehingga orang baru mengenal orang lain. Nah ketika kebutuhan untuk lanjut ya di dunia kerja, nanti ketika diterima di dunia kerja, maka dia akan ya kembali mendapatkan teman yang baru ya. Dan kadang-kadang istilah ini lebih spesifik lagi, ta'aruf ini adalah perkenalan yang sering dibangun untuk orang-orang yang hendak melangsungkan kehidupan berumah tangga, ya, sehingga mereka ingin mengenal siapa calon pasangannya masing-masing. Nah, untuk menentukan dan menjatuhkan pilihannya tersebut, maka mengenal pasangan, calon pasangan menjadi sangat-sangat diperlukan. Karena dengan pilihan tersebut dia akan menjalani kehidupan sepanjang hidupnya. Sehingga berkenalan, saling kenal bagaimana sosok masing-masing itu menjadi kebutuhan yang sangat-sangat penting dalam kehidupan manusia. Pencinta ilmu komunikasi Islam, kadang-kadang ta'aruf ini berkenalan bukan sekedar lama panjang waktunya. Kadang-kadang ya, orang untuk membangun hubungan dengan pihak-pihak yang lain sampai ke ujung dunia pun dikejar. Ya, sampai ke ujung dunia pun dikejar. Ya, Indonesia yang paling timur ini ke daerah yang paling barat sana dunia, paling ujung dunia, ya, katakan ya di Casablanca sana, atau bahkan di bagian benua Amerika, di Kanada ya sana, itu dikejar untuk apa? Membangun hubungan dan saling mengenal antar sesama. Nah ini pencinta ilmu komunikasi Islam, begitulah pentingnya membangun hubungan yang akhirnya dengan hubungan yang baik itu akan memudahkan orang untuk banyak meluruskan, banyak untuk memuluskan cita-cita mereka atau usaha mereka yang sedang mereka bangun. Pencinta ilmu komunikasi Islam, dalam proses ta'aruf ini akan terjadi saling tukar informasi. Ya, dalam proses ta'aruf ini akan terjadi saling tukar informasi.
saling terjadi tukar pengalaman. Nah, dengan tukar informasi, tukar pengalaman, akan terjadi proses saling mempengaruhi. Itu nggak bisa dihindarkan. Ya, ta'aruf akan terjadi saling tukar informasi, saling tukar pengalaman. Pada saat itu akan terjadi saling mempengaruhi. Karena itulah ta'aruf dengan berbagai elemen masyarakat ini sangat penting, tetapi di dalam Islam agar ta'aruf ini mendukung, ya, agar ta'aruf ini mendukung program utama kita, yaitu untuk mendapatkan nilai ketakwaan, untuk meningkatkan terus kualitas keimanan kita, maka berkenalan harus dipilih-pilih. Ta'aruf yang harus kita bangun itu harus kita seleksi betul. Ya, ini yang hendak kita bedakan antara komunikasi Islam dengan komunikasi yang lain. Kita di dalam komunikasi Islam sangat menekankan kalau kita hendak berta'aruf untuk saling berkenalan, maka kita harus memilih siapa yang akan kita jadikan teman itu bisa mendongkrak, paling tidak mengganggu keimanan kita dan meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh sebab itulah dalam Al-Qur'an Allah menyatakan bahwa perbedaan antara suku, bangsa, ya, warna kulit, bahasa, itu semua tujuannya adalah untuk ta'aruf, dan ta'aruf itu nanti diukur dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha ghafurur rahim." Innallaha ghafurur rahim. Jadi, wahai sekalian manusia, kami ciptakan kalian dari seorang laki-laki, dari seorang perempuan, dan kami jadikan kalian berbangsa-bangsa. Kami jadikan kalian bersuku-suku supaya kalian saling mengenal. Lalu dilanjutkan oleh Allah, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Sungguhnya Allah Maha mengetahui dan Allah Maha mengenal. Ya, sungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Nah, ini hadirin sekalian, disebutkan, ya, innallaha alimun khabir. Ya, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Sungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, pencinta ilmu komunikasi Islam. Demikian Allah Subhanahu wa taala mengatur sedemikian rupa agar takwa adalah tujuan dan target kita untuk berta'aruf, agar ta'aruf ini bisa berkembang menjadi penambah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pencinta ilmu komunikasi Islam, agar ta'aruf ini berbuah takwa. Karena tadi tujuan utama kita membangun pertemanan, berkenalan dengan berbagai pihak, itu harus berbuah takwa, atau kita targetkan untuk menambah keimanan kita, maka kita perlu mengetahui prinsip-prinsipnya agar dia berbuah takwa. Yang paling pertama, pasang niat bahwa ta'aruf niatnya untuk kebaikan. Pasang niat bahwa
kita berkenalan dengan orang lain adalah dalam rangka untuk menambah kebaikan-kebaikan. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa tujuan kita terjadinya perbedaan-perbedaan ini lita'arofu, agar kalian saling mengenal dan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, berdoa kepada Allah agar ta'aruf ini, perkenalan, dimudahkan dan kita dipertemukan dengan saudara yang saling mendukung untuk kebaikan. Nah, karena banyaknya orang, maka kita perlu seleksi, selektif dalam memilih. Kemudian kita mohon kepada Allah dipertemukan dengan orang-orang baik yang ingin saling mendukung di dalam kebaikan. Oleh sebab itulah, dan di antara yang paling dicintai Allah adalah 7 golongan yang nanti akan mendapatkan naungan di sisi Allah Subhanahu wa taala pada saat tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah, adalah rajulani tahabba fillah ijtama'a alaih waftaraqa alaih. Ada 2 orang yang saling mencinta karena Allah, dia bertemu karena Allah dan berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Pertemanan seperti ini sangat-sangat berkualitas sehingga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, mulailah pertemanan kita itu, pertemuan kita dengan salam dan senyum. Kita sapa, awali dengan salam dan senyum. Salam di dalam Islam ini sangat luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, keselamatan ke atas kalian, warahmatullah, kasih sayang untuk kalian, wabarakatuh, dan keberkahan buat kalian. Doa yang sangat indah. Mudah-mudahan dengan kita mulai pertemuan kita dengan salam, maka akan berlanjut keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala di dalam aktivitas pertemanan kita berikutnya. Kemudian lanjutkan dengan senyum, atau pada saat kita mengucapkan salam, wajah kita ekspresikan dengan wajah penuh kebahagiaan. Dan senyum di dalam Islam itu adalah sinyal mengirim sesuatu bahwa hati kita berbahagia untuk berteman dengan orang lain, siap untuk berteman dengan pihak lain. Nah, mudah-mudahan dengan senyum tersebut akan membuka berbagai macam halangan-halangan yang mungkin terjadi, hambatan-hambatan komunikasi yang bisa terjadi antara kita dengan pihak yang lain, itu dengan senyum akan mudah untuk kita terobos. Halangan-halangan itu kita hilangkan dan akan mudah kita untuk membangun kerjasama dan komunikasi untuk saling mengenal di antara kita. Dan dalam Islam, senyum itu sebut dengan sedekah. Tabassumuka fi wajhi akhika sedekah. Pencinta ilmu komunikasi Islam selanjutnya dilanjutkan dengan perkenalan itu dengan musafahah, saling berjabat tangan. Saling berjabat tangan. Tentunya yang dibolehkan di dalam syariat. Berjabat tangan yang dibolehkan di dalam syariat, yaitu antara laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, itu yang kita lakukan. Nah, dengan musafahah ini, saling bersalaman ini, maka tanasarat khotoyahuma, kesalahan-kesalahan dari kedua belah pihak itu bisa berguguran sebagaimana bergugurannya warakus syajar, kama yatanasar warakus syajar, sebagaimana
daun-daun pohon itu berjatuhan. Nah, ini luar biasa ya. Pertemanan dimulai dengan salam yang berisi doa, kemudian dengan senyum, kemudian dengan berjabat tangan. Ini semua adalah bahasa-bahasa tubuh, bahasa-bahasa tanpa kata-kata, tetapi mengirimkan sinyal penting dalam persahabatan. Kemudian selanjutnya, ya, selain musafahah, yang kelima adalah mengenal nama dan menghafalnya. Ini juga sangat penting dalam kita berkenalan atau berta'aruf. Yang paling pertama adalah mengenal nama, kemudian berusaha untuk menghafal nama tersebut. Orang sangat suka kalau kita tanya namanya, selanjutnya pertemuan berikutnya kita sudah ingat dan hafal dengan namanya, kita panggil dengan nama yang dia cintai. Dan Allah menegur kita, Allah tidak suka kalau ada orang yang punya nama yang sangat bagus lalu dipanggil dengan gelar-gelar yang tidak baik. Allah Subhanahu wa taala melarang kita dalam surah Al-Hujurat untuk melakukan hal tersebut. Allah menyebutnya dengan wala tanabazu bil alqab. Jangan kalian saling memanggil dengan laqab-laqab yang tidak baik. Kemudian selanjutnya adalah yang keenam, jadilah yang aktif. Kita sebagai orang yang aktif mengenalkan diri. Jadi sebaiknya kita yang mulai, ya, kita yang memulai. Jangan menunggu pihak lain dulu. Karena memang kadang-kadang ada, ya, sifat-sifat tertentu dari orang yang malu untuk memulai. Tapi kalau kita melihat hadis tentang keutamaan memulai terlebih dahulu, ini sangat utama. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man bada bis salam fahuwa aula billahi wa rasulih. Man bada bis salam fahuwa aula billahi wa rasulih. Atau dalam hadis yang lain, inna aulan nasi billah man bada'ahum bis salam. Sungguhnya orang yang paling pertama dan paling utama di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang memulai dengan salam. Mulai salam. Di dalam lafaz yang lain, qila ya Rasulullah ar-rajulani yaltaqiya ayyuhuma yabda'u bis salam. Ada sahabat yang bertanya, wahai Rasul, kalau ada dua orang saling bertemu, ya, yang paling pertama mulai salam itu siapa? Faqala aulahuma, ya, aulahuma billah. Jadi yang paling pertama, ya, adalah di antara keduanya adalah yang paling pertama untuk mengucapkan yang memulai salam itu adalah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini di antara hal yang perlu kita lakukan. Selanjutnya, ketika kita ingin ta'aruf, saling berkenalan, sesuaikan kondisi, ya. Kemudian sesuaikan kondisi kita pada saat ta'aruf, tempatnya yang cocok, kemudian waktunya yang sesuai, dan pada kegiatan-kegiatan yang baik-baik. Berkenalan di masjid umpamanya, itu akan mendatangkan keberkahan. Berkenalan di tempat-tempat yang baik, itu insya Allah akan mendatangkan keberkahan. Dan kondisi-kondisi yang cocok kayak begitu perlu untuk kita pikirkan, kita rancang saat kita ingin berkenalan. Nah, pencinta ilmu komunikasi Islam, ketika ta'aruf ini sudah terjadi dan mulai orang kenal dengan pihak yang lain, ini akan muncul aktivitas berikutnya yang sangat banyak, ya, dan perlu untuk kita melanjutkan aktivitas atau kita hentikan aktivitas perkenalan ini tergantung dari mood kita masing-masing. Nanti
Allah Subhanahu wa taala akan hubungkan kita dengan orang-orang yang sesuai, cocok dengan kita. Kadang-kadang kita akan dipalingkan dengan orang-orang yang sepertinya tidak sesuai dengan kita. Allah yang akan atur itu semua. Tetapi untuk mengetahui orang lebih mendalam, tidak cukup dengan nama, tidak cukup dengan kita mengambil nomor telepon dengan wajahnya, bertemu di mana-mana, tapi kita perlu untuk mengenal orang di berbagai event yang membuat segala sesuatu itu terang benderang. Umar pernah mendengarkan ada orang yang memuji orang di hadapan Umar. Lalu ditanya sama Umar, kamu pernah ngasih amanah dia untuk melakukan sesuatu? Kata orang itu belum. Lalu Umar bertanya, kamu sudah safar belum dengan dia? Lalu juga dia mengatakan belum. Kata Umar, jangan-jangan kamu kenal dia itu cuman pada saat sholat di masjid. Kalau itu belum kenal kamu, ya. Kalau itu belum kenal kamu. Kalau kamu kenal itu, ya, kenal dia dalam safar, kenal dia ketika mendapatkan amanah dari Allah. Dalam tempat yang lain disebutkan, kalau pernah nggak kamu bertetangga dengan dia. Nah, itu adalah perkenalan yang mendalam. Kenapa safar disebut dengan safar? Dalam bahasa Arab itu safar itu terang benderang. Maka sifat dari seseorang, kalau dalam perjalanan jauh, itu akan kelihatan jelas. Oleh sebab itulah, berkenalan dengan banyak pihak itu memerlukan waktu yang panjang. Dan ketika perkenalan sudah terjalin dengan baik, lalu hati-hati kita menyatu dengan mereka, akan muncul program berikutnya, apa yang disebut dengan tafahum, saling memahami di antara kita dengan teman-teman. Setelah tafahum terjadi, akan muncul namanya ta'awun, saling mendukung, saling menolong. Dari ta'awun ini akan sampai meningkat lagi menjadi takaful, saling mengayomi. Itulah keindahan dari program yang disebut dengan ta'aruf ini. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan untuk membangun komunikasi sebanyak mungkin dengan orang-orang baik. Selanjutnya kita bisa melakukan berbagai macam aktivitas kebaikan dengan perkenalan yang efektif tersebut. Kita bisa membangun berbagai macam aktivitas kebaikan yang bisa membangun peradaban yang berkualitas. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kekuatan ini dan kita manfaatkan sebesar-besarnya perkenalan-perkenalan kita itu untuk meningkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.